Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhyar Bukhari, dan yang saya hormati mahasiswa-mahasiswi State Al-Kifayah Riau, Prodi PGMI maupun Prodi PIAUD. Perkenalkan, nama saya Marzuki dari Prodi S1 PGMI, akan membacakan resumen dari saya. Problematika pendidikan di era globalisasi. Kegiatan pendidikan selalu berlangsung di dalam suatu lingkungan. Dalam konteks pendidikan, lingkungan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berada di luar diri anak. Berbagai kenyataan, modernitas, dan ketersediaan tersebut faktanya tidak sulit, bahkan setiap hari disediakan baik oleh keluarga, masyarakat, dan juga dunia informasi. Kegiatan pendidikan dimanapun selalu berlangsung dalam suatu lingkungan tertentu, baik lingkungan yang berhubungan dengan ruang maupun waktu. Istilah lingkungan dalam arti yang umum adalah sekitar kita dalam hubungannya dengan kegiatan pendidikan. Lingkungan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berada di luar diri anak dalam alam semesta ini. Lingkungan dapat berupa hal-hal yang dapat diamati seperti tumbuh-tumbuhan, binatang, orang-orang, dan sebagainya, yang tidak ditangkap oleh indera kita karena sifatnya abstrak, kebudayaan, dan sebagainya. Selanjutnya, penyelenggaraan pendidikan adalah menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Karena itu, pendidikan berlangsung seumur hidup atau disebut dengan long life education, dan dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan kita terdiri atas 3 bagian. Pertama, pendidikan informal atau disebut keluarga. Yang kedua, formal. Yang ketiga, non formal, masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai dari pendidikan kita adalah pembentukan aspek kognitif atau disebut dengan intelektual, efektif, sikap mental atau moral, dan psikometrik, skill atau keterampilan. Idealnya, 100% rumah aku, tapi orang dengan adanya pembagian tugas seperti ini, masalah pendidikan sebenarnya menjadi tanggung jawab semua pihak: orang tua, pendidik, guru, dan masyarakat. Pendidikan moral seperti agama, budi pekerti, etika, dan sejenisnya menjadi tugas dan tanggung jawab orang tua. Pendidikan keterampilan seperti kursus komputer, bahasa asing, menjahit, dan sebagainya. Selanjutnya, dalam memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak, lingkungan ada yang disengaja diadakan usaha sadar, ada yang tidak usaha sadar dari orang dewasa yang normatif, disebut pendidikan, sedangkan yang lain tersebut pengaruh. Pendidikan anak di zaman kesejagatan dan modern ini tidaklah mudah. Di satu sisi, zaman ini memberikan berbagai banyak kemajuan teknologi yang memungkinkan anak-anak kita memperoleh fasilitas yang serba canggih dan mewah. Anak-anak sekarang sejak dini sudah mengenal HP, kamera, dan berbagai peralatan yang amat jauh dengan zaman. Solusinya adalah dalam suatu sekolah dapat dikatakan sebagai sekolah yang memiliki tempat strategis dengan lingkungan kondusif bila memenuhi beberapa syarat. Yang pertama adalah lingkungan fisik, meliputi di dalam kelas maupun di luar kelas. Lingkungan fisik dalam kelas meliputi sarana dan prasarana pendukung yang ada dalam ruang. Yang kedua adalah lingkungan sosial, interaksi belajar mengajar antara guru dan siswa yang menyenangkan, sangat memotivasi belajar siswa. Selanjutnya, ada 2 macam cara menggunakan lingkungan sebagai sumber pengajar belajar. Yang pertama adalah membawa peserta didik dalam lingkungan dan masyarakat untuk keperluan belajar, karya wisata, service project, school camping, interview, dan survei. Yang kedua adalah membawa sumber-sumber dari masyarakat ke dalam kelas pengajaran untuk kepentingan pelajaran, resources, person,
benda-benda seperti pameran atau koleksi. Nah, iki wis ana. Baik, mungkin sekiranya hanya sampai sini resume dari saya. Langkahnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.